Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan SNBT episode ke-8, yaitu tes pengetahuan kuantitatif tentang statistika. Simak terus video ini sampai akhir. Soal pertama, diberikan 7 data setelah diurutkan sebagai berikut. A plus 1, A plus 1, 7, B 9. Jika rata-rata data tersebut 7 dan simpangan rata-ratanya 8/7, maka A plus B sama dengan titik. Jadi di sini kita cari dulu A sama B-nya ya. Dari informasi yang diketahui yaitu rata-rata dan simpangan rata-rata. Kita mulai dari rata-rata. Rata-rata itu X bar adalah ya semuanya dijumlahkan ya. Data A plus 1 dan seterusnya sampai 9 ini total semuanya dibagi sama banyaknya data. Berarti A plus A plus 1 plus A plus 1 plus 7 plus B plus 9 per banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Kita masukkan X barnya rata-rata data tersebut 7, jadi 7 sama dengan ini kita hitung ya, A plus A, 3A, B plus 2B, 1 plus 1, 2, plus 7, 9, plus 9, 18, per 7. 7 kalikan ke kiri, berarti 49, sama dengan 3A plus 2B plus 18. 18 pindah kiri, min 18 ya, 49 min 18 itu 31, sama dengan 3A plus 2B, atau kita tukar posisi, 3A plus 2B, sama dengan 31. Ini persamaan pertama. Kita akan eliminasi dengan persamaan 2. Persamaan 2 didapat dari data itu. Simpangan rata-ratanya 8/7. Simpangan rata-rata atau SR, masih ingat rumusnya? Sigma mutlak XI min X bar per N, gitu ya. Jadi untuk setiap datum ini A plus 1 dan seterusnya sampai 9, masing-masing dikurangi sama rata-ratanya, yaitu 7. Tapi dimutlak ya, jadi kalau negatif dipositifkan. Lalu dibagi jumlahnya data, yaitu N atau 7. Oke, kita masukkan simpangan rata-ratanya 8/7. Sama dengan, nah di sini X ini kan setiap data. Kita mulai dari A. A min X rata-rata 7, terus dimutlak. Kita tulis ya, berarti A min 7 dimutlak gini, plus A plus 1-nya ada 2, kita gabung aja. Anggapannya kan A plus 1 min 7 dimutlak ditambah A plus 1 min 7 dimutlak. Atau ya gini aja, 2 kali mutlak A plus 1 min 7. Kan sama aja. Ya biar nggak terlalu panjang nulisnya. Lalu 7 ya mutlak 7 min 7 atau 0 nanti ya. Plus B-nya ada 2 juga. Ya sudah, 2 kali mutlak B min 7. Plus mutlak 9 min 7. Oke, per banyaknya data tadi berapa? 7. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 7, jadi bisa dicoret. Kita ambil pembilangnya aja. Kita lanjut ke atas sini, 8 sama dengan... Nah, gini, data yang terletak di kirinya 7, yaitu A plus 1 sama A plus 1, logikanya, sudah pasti nilainya lebih kecil dari 7, karena ini datanya sudah diurutkan. Dan sebaliknya B, yang di sebelah kanannya 7, ini nilainya lebih dari 7. Jadi gini, kalau misalkan dimutlak, anggap misalkan gini, contoh misalkan, A-nya ini 4. Kalau mutlak A min 7 kan mutlak 4 min 7. Berarti mutlak min 3 atau 3. Atau dengan kata lain, mutlak A min 7 ini sama dengan 7 min A. Karena 7 lebih besar daripada datum itu. Ngerti ya? Demikian juga yang A plus 1. Jadi yang ini sama yang ini kita ganti pakai kurung biasa, tapi posisinya ditukar. 7 yang di depan, 7 dikurangi dengan datum itu. Karena 7 lebih besar. Ingat ya, mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi di sini mutlak A min 7 kita bisa ubah menjadi 7 min A. Oke, plus 2 dikali. Nah, A plus 1 min 7 dibalik. Jadi, kita kasih kurung kotak aja ya. Kurung 7 min dalam kurung A plus 1. Dibalik, 7 lebih besar daripada A plus 1. Gitu ya. Plus 7 min 7, 0 nggak usah. Plus 2 dikali. Nah, B min 7. B ini lebih besar dari 7. Jadi, misalkan B ini 8. Mutlak 8 min 7 ya sama aja 8 min 7 biasa. Nggak usah dimutlak. Ya, jadi ini kita ganti kurung aja. Nah, seperti ini. Plus 9 min 7 itu 2. Oke, kita hitung. 8 sama dengan ini 7 bisa kita tambah 2 ya. Yang kanan itu jadi 9. Min A plus 2 dikali kurung ini 7. Min-nya masuk ya. Min A min 1
plus ini 2-nya masuk, 2B min 14. Oke, 8 sama dengan 9 dikurangi 14 itu min 5. Min A plus 2-nya kita kali ke dalam aja, langsung 14 min 2A min 2 berarti ya, plus 2B. Tadi min 14-nya sudah kita jumlahkan sama 9. Oke, lalu ini 8 sama dengan min 5 plus 14 itu 9. 9 kurangi 2, 7. Min A min 2A min 3A. Plus 2B. Ya kan? Min 3A plus 2B pindah kiri aja. Nanti 8-nya pindah ke kanan. Jadi 3A min 2B sama dengan 7 min 8 itu min 1. Ini persamaan 2. Oke, lalu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita salin persamaan 1, 3A plus 2B sama dengan 31. Persamaan 2, 3A min 2B sama dengan min 1. Ini bisa dijumlah atau dikurangi ya. Misalkan saya jumlah aja, jadi plus, ini coret berarti. Jadi 3A plus 3A 6A sama dengan 31 min 1, 30. Ini kita kasih pembatas. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini A sama dengan 5 berarti ya. Kalau A sama dengan 5, kita cari B. Kita masukkan ke persamaan 1. Kita lanjut ke atas ini. Persamaan 1, 3A, 3 kali 5 ya, plus 2B, sama dengan 31. 3 kali 5, 15. Pindah kanan, min 15. Jadi 2B sama dengan 31 min 15 itu 16. Berarti B-nya 8. Yang dicari A plus B. A plus B berarti sama dengan 5 tambah 8. Berarti sama dengan 13. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 13. Soal berikutnya. 4 bilangan positif memiliki median 7. Apakah rata-rata keempat bilangan tersebut lebih kecil daripada 6? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, jangkauannya sama dengan 3. Pernyataan kedua, 3 dari 4 bilangan tersebut sama. Oke, jadi di sini kita misalkan 4 bilangan positif itu A, B, C, D. Memiliki median 7. Kalau misalkan ada 4 data, maka mediannya adalah ini. Datum kedua dan datum ketiga, kalau dijumlahkan, dibagi 2, itu adalah 7. Jadi kita tulis di sini, B plus C per 2 itu harus sama dengan 7. Atau kalau kita kalikan 2-nya ke kanan, jadi B plus C ini sama dengan 14. Nah, 14 itu bisa 7 sama 7, 6 sama 8, 5 sama 9, ya kita masih nggak tahu gitu ya. Nah, di sini kita disuruh mencari apakah dua pernyataan yang diberikan ini mampu untuk menjawab pertanyaan apakah rata-rata keempat bilangan ini lebih kecil daripada 6. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. Jangkauannya sama dengan 3. Nah, kalau jangkauannya sama dengan 3, artinya di sini D min A ini kalau dikurangi sama dengan 3, gitu kan ya. Datum atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, kemungkinannya berapa aja? Coba ya, kita selidiki satu persatu kemungkinannya. Yang tengah ini 7 sama 7 ya, misalkan. Berarti kemungkinan paling kecil ini 4. Nggak mungkin 3. Kalau 3, ini kan harus 6. Kalau mau jangkauannya 3, nggak mungkin kan? Jadi minimal 4. 4, 7, 7, 7. Terus berapa lagi? Coba kita naik ya. Ini 5. Tengahnya tetap 7 sama 7, D-nya sekarang 8. Terus coba lagi, ini 6, 7, 7, 9. Ini kan ya. Lalu apa bisa? 7, 7, 7, 10? Masih bisa. 7, 7, 7, 10. Kalau 8 nggak mungkin. Karena kan bilangan kedua dan ketiganya B atau C-nya 7. Gitu. Nah, kalau misalkan 6 sama 8 gimana? Kan masih mungkin ya 6 sama 8 ya. Pokoknya B plus C sama dengan 14. Maka ini paling rendah nggak bisa 4. Karena kalau 4 ini kan 7. Nggak mungkin. Kan datanya harus urut. Jadi minimal ini 5. 5, 6, 8, 8. Atau berikutnya ini 6 sama 8, yang ini naik jadi 6, yang ini naik jadi 9. Gitu ya. Kalau 7 sama 10 nggak mungkin juga, karena kan ini 6 dan 8. Terus kalau misalkan B sama C-nya ini yang kemungkinan yang ditambah 14, berapa lagi? 5 sama 9 nggak mungkin. Karena 5 sama 9 tuh jangkauannya sudah 4 gitu ya. Jadi nggak mungkin ditambahkan lagi datum di kiri dan di kanannya. Jadi kemungkinannya cuma ada 6 ini. Yang jangkauannya itu 3, dan memiliki median 7.
gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek rata-ratanya satu persatu. Rata-rata berarti kan ini jumlahkan semua dibagi 4. Kita coba. Yang ini X-barnya berapa nih? 4 tambah 7 tambah 7 tambah 7, 25. 25 per 4 atau 6 seperempat. 5, 7, 7, 8. Berarti 12 tambah 15, 27. 27 per 4 itu 6, 3 per 4 ya. Berikutnya, 6, 7, 7, 9. 13, 20, 29. 29 bagi 4, 7 seperempat. Berikutnya, 7, 7, 7, 10. Berarti 7 kali 3, 21 tambah 10, 31. Dibagi 4, 7, 3 per 4. Terus 5, 6, 8, 8 ini X-barnya 5 tambah 6, 11. 11 tambah 16, 27. 27 bagi 4 itu 6, 3 per 4. Yang terakhir, 6, 6, 8, 9. 6 tambah 6, 12 tambah 8, 20 tambah 9, 29. 29 per 4 itu 7 seperempat. Nah, kalau kalian lihat di sini, seluruh kemungkinan yang ada itu rata-ratanya selalu lebih dari 6. Artinya, kalau misalkan jangkauannya sama dengan 3, ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan apakah rata-rata keempat bilangan itu lebih kecil dari 6. Jawabannya yaitu tidak. Karena kalau jangkauannya sama dengan 3, dan tetap memenuhi syarat median sama dengan 7, itu semua kemungkinannya memberikan nilai rata-rata yang lebih dari 6. Jadi nggak mungkin rata-ratanya itu kurang dari 6. Artinya pernyataan yang pertama ini, X-barnya selalu lebih dari 6 atau cukup. Artinya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. 3 dari 4 bilangan tersebut sama. Nah, 3 dari 4 bilangan yang sama itu berarti logikanya gini, B sama C sudah pasti sama. Kan kalau misalkan 3 dari 4 bilangan yang sama itu cuma satu yang beda. Yang beda pasti kalau nggak A, D. Nggak mungkin B sama C ini beda. Kalau B sama C ini sama, sudah pasti 7 dan 7 kan logikanya, B sama C ini. Tinggal yang 7 satunya lagi itu A apa D. Misalkan yang D dulu. Jadi B-nya 7, C-nya 7, D-nya juga 7. Sehingga A7, 7, 7. Datanya seperti itu. Nah, sekarang gini. A ini minimal berapa, maksimal berapa? Tadi kan 4 bilangan positif. Artinya A ini minimal 1, maksimal itu 6. Karena kan 3 yang sama. Kalau misalkan A-nya 7, berarti keempat-empatnya sama, gitu kan ya. Jadi di sini kita coba. Kalau A-nya 1 gimana? Jadi 1, 7, 7, 7. Kita cek X-barnya. 7 kali 3, 21, tambah 1, 22. Bagi 4 itu 22 per 4, 11 per 2, atau 5,5. Lebih kecil dari 6 rata-ratanya. Sekarang kita coba nilai A yang tertinggi. 6. 6, 7, 7, 7. Berapa X-barnya? 21 tambah 6, 27. 27 bagi 4. Berarti 6, 3 per 4. Nah, sampai sini kita nggak perlu lanjutkan. Kita lihat. Kalau A-nya 1, X-barnya 5,5, kurang dari 6. Kalau A-nya 6, X-barnya lebih dari 6. 6, 3 per 4 kan lebih dari 6. Artinya kita nggak bisa pastikan, atau kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini, apakah rata-rata keempat bilangan tersebut lebih kecil daripada 6, hanya dengan menggunakan pernyataan 2. 3 dari 4 bilangan tersebut sama. Karena di sini kita sudah coba. Kalau misalkan B, C, D ini sama-sama 7, kita coba nilai A-nya terendah dan tertinggi, itu memberikan hasil yang pertama lebih kecil dari 6, yang kedua lebih besar dari 6. Artinya di sini pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kita nggak perlu lanjutkan. Gimana kalau misalkan yang beda yang D, jadi 7, 7, 7D. Kalaupun itu cukup, tapi kan gini, yang namanya 3 dari 4 bilangan tersebut sama itu bisa kemungkinan pertama seperti ini, atau kemungkinan kedua nanti yang 7, 7, 7D itu. Kalau dari yang pertama, kemungkinan pertama sudah nggak cukup, ya sudah nggak usah lanjutkan. Artinya di sini pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi di sini jawaban soal ini adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNBT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.